Lanjut, nomor 4, menentukan jenis dan respon jawaban di Google Form dan mengacak respon jawaban. Baik, kita lanjut ke uh, Google Form yang sudah saya bikin. Saya ganti aja hurufnya ya, dengan yang huruf yang saya nyaman baca saja, basic saja. Nah, oke. Tentang pertanyaan, ya. Umumnya kita nanti akan menggunakan beberapa pertanyaan yang ada di sini. Misal kalau kita mau bertanya tentang misalnya identitas, nama, inisial, ya, nama dan inisial, maka kita harus menggunakan yang namanya isian short answer ya. Nah, yang short. Nah, ini yang short. Gitu. Ini yang short ya. Ini yang short answer. Tapi kalau misalnya kita mau pertanyaan terbuka ya, bagaimana perasaan Anda menghadapi teman yang positif COVID misalnya ya, positif COVID-19. Ini kan pertanyaan pasti bagaimana, ini panjang ya jawabannya. Kalau panjang kita bisa yang namanya paragraf. Yang kedua ya, paragraf nih. Paragraf. Nah, tadi saya ceritakan ada yang wajib dan tidak wajib diisi kan. Nah, cara mewajibkan untuk diisi ini dengan cara klik ini. Ini wajib terisi nanti. Ini required ya. Ini pasti wajib terisi ya. Jadi kalau di required ini pasti wajib terisi. Kemudian kalau misalnya tadi kalau saya sebutkan, oh saya salah ini misalnya salah menulis, mau ganti, udah diganti aja sini. Saya nggak mau pakai inisial, nggak mau pakai tulisan nama tapi inisial aja, inisial, gitu ya. Ini yang berikutnya, kita juga bisa atur sebenarnya untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu itu menggunakan misalnya jawaban angka ya, nomor KTP misalnya, nomor KTP ya, nomor KTP, nomor handphone ya, nomor handphone yang saya milih, nomor handphone. Nah, nanti memang kalau kita mengetik kata nomor ya, kata nomor, dia akan otomatis akan membaca bahwa ini adalah angka validasinya. Tapi kalau nggak muncul, ini kita bisa atur di sini nanti ya, respon validation, yang namanya respon validation. Oke, saya ulangi, pelan-pelan kita, saya hapus dulu semuanya. Oke, tampilan pertama tadi begini, kemudian saya membuat isian untuk inisial, ini menggunakan short answer. Nah, tadi untuk informasi penelitian bisa di sini ya, penelitian ini bertujuan untuk dan seterusnya, salam peneliti, gitu ya. Misalnya mau informasi penelitian di sini. Gitu. Oke, ini inisial tadi, ya inisial. Kemudian tadi kalau mau diwajibkan, diklik wajib ngisi, ya. Nah kalau mau tambah pertanyaan, tinggal klik tambah di sini, add question. Terus nanti kalau tadi kita mau bagaimana perasaan Anda terhadap teman yang positif COVID-19. Ya. Nanti kita mungkin klik di sini, kita mau pertanyaan yang paragraf, kita klik paragraf. Terus yang ketiga, nanti kalau misalnya kita mau pertanyaan tapi jawabannya hanya angka saja, tidak boleh huruf ya, nomor HP misalnya, nomor HP. Nah, nanti dia akan langsung begini. Nah, kalau misalnya nggak muncul begini nih, tampilnya begini, nggak muncul otomatis ya. Dia kalau diketik nomor, gitu ya, dia langsung otomatis. Jadi kayak logaritma dari Google Form-nya sudah membaca bahwa Anda ingin menuliskan angka saja gitu ya. Kecuali mungkin NIM ya, NIM mahasiswa ya. Ini mungkin dia nggak paham NIM ini apa gitu ya. Nah, nanti kalau kita mau misalnya membuat ini adalah angka jawabannya, maka bisa di sini klik ya, tombol yang ada titik 3 di sini, respon validation. Nanti ditulis ini mau apa jawabannya, angka kah, teks kah ya, atau yang lainnya gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya nomor di sini ya, nomor. Nah, ini kalau ada yang validation yang lain boleh. Ini saya tidak terangkan ya, tapi kalau mau coba silahkan. Tapi intinya kita bisa ngatur apakah jawabannya itu bisa huruf atau angka atau bagaimana ya. Nah, ini mesti kita wajibkan klik ini. Kita wajibkan lagi ini ya, kita wajibkan. Yang kita mau nambah lagi pertanyaan ya, tambah lagi. Nah, tambah lagi. Kita pertanyaan sekarang kita menggunakan multiple choice ya. Pertanyaan misalnya. Jenis survei ada 4 menurut New
Man 2014. Yang bukan termasuk jenis survei adalah, misalnya ini pertanyaan terbuka ya, adalah misalnya. Di sini misalnya tadi web based ya, web based. Kemudian misalnya juga mail, kemudian face to face. Ini kalau pertanyaannya pilihan ganda begini ya. Terus juga kita misalnya mau dengan telepon. Kemudian yang terakhir misalnya self report. Ini kalau kita mau adain kuis gitu ya. Ini contohnya aja. Jadi ini ada multiple choice-nya. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa kita bisa mengacak jawaban ini. Ya, pilihan jawaban ini bisa teracak. Ini kita pilih A, B, ya, C, D, E misalnya. Ada 5 pilihan jawaban. Kita mau acak jawabannya nih nanti ya, pilihan jawabannya. Biar orang nggak bisa memilih beda-beda gitu. Nah, ini bisa nanti klik di sini juga. Sekali lagi kita klik di sini. Nah, ini ada shuffle option order. Klik di sini. Ya. Tunggu dulu ya. Belum. Sudah shuffle ya. Ini kalau sudah conteng sudah shuffle. Kita lihat contohnya. Nih kebetulan ini sudah ada nih ya. Ini saya enter aja berarti sudah ganti dia. Nah, ini kan tadi yang required ya. Required ya. Ini inisial, kemudian ini juga required, kemudian name juga. Ini belum required. Nah, ini sudah acak nih. C, A, D, A, E, B. Ya. Harusnya ini A, B, C, D, E sampai E ya. Ini sudah diacak sama sistem gitu. Ini contoh aja. Contoh aja ya. Nah, berikutnya, mungkin kita mau tambahan lagi pertanyaan yang lain, misalnya jenis kelamin, ya, jenis kelamin. Ini bisa misalnya kita tulis laki-laki, ini perempuan. Nah, ini mau kita wajibkan, boleh kita wajibkan di sini, ya. Terus lanjut, mau pertanyaan apa lagi? Misalnya mau pertanyaan tentang checklist. Nah, checklist ya. Ini checklist artinya dia bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Ya. Aktivitas yang menyenangkan untuk kamu. Misalnya membaca, menonton, mendengar musik. Ya. Nah, ini nanti akan jawabannya bisa dipilih 3. Ya. Ketiganya bisa dipilih. Contoh nih, ini saya refresh ini ya. Ini pokoknya kalau kita edit di sini, kita lihat di sini langsung dia akan keganti. Nah, itu enaknya nih kalau di Google Form ya. Dia langsung otomatis terganti tuh, langsung nambah ya. Ini kita bisa checklist semua. Tapi kalau yang ini kan cuma salah satu ya. Ini juga salah satu. Nah, kalau ini kan bisa diisi angka. Nih kalau kita misalnya isinya bukan angka, ya. Nah, nih. Jadi harus angka katanya. Jadi harus diisi angka gitu. Nah, ini ada isian yang kosong katanya. Isi kosong nih, isinya kosong. Tolong diisi katanya. Nah, ini kurang lebih contohnya. Ya. Baik, lanjut. Ada apa lagi di sini menunya? Ada drop down. Drop down ini mungkin kita bisa misalnya bertanya tentang asal daerah. Ini kalau di tempat saya kan ada kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, ya. Terus mana lagi, Marabahan misalnya. Terus misalnya mana lagi, Baraba ya. Ini kota-kota di tempat saya. Pandangan dan seterusnya ya. Ini ada banyak misalnya pilihannya. Nanti kita bisa lihat nanti hasilnya bagaimana nih. Asal daerah ini nanti akan berbentuk drop down gitu. Kita enter aja. Nah, ini reload aja. Karena tadi kan belum diisi nih. Dia kalau belum terisi dia akan menginformasikan mungkin nggak kesimpan kalau kamu reload katanya. Mau kamu refresh nggak kesimpan. Jawabannya nggak kesimpan. Nah, kita lihat sini. Nah, ini bisa kita lihat nanti di sini pilihannya. Nah, kan bisa kita pilih nih. Ya, kita mau pilih yang mana gitu. Jadi drop down tuh kayak ke bawah gitu ya, pilihan ke bawah. Gitu. Pilihan ke bawah. Ini bisa ya. Oke, lanjut. Ini mau kita wajibkan? Boleh kita wajibkan ya. Nggak ada yang melarang gitu ya, tergantung dengan kebutuhan kita ya. Mau yang mana yang wajib. Kita contoh yang lainnya. Misalnya Bapak Ibu nih yang ngajar pengen misalnya tugas mahasiswanya dikumpulkan ke Google Drive ya. Jadi bisa di sini diupload. Nah, ini nanti continue ya. Saya ulangi.
Saya ulangi dulu. Jadi misalnya Anda dosen atau mahasiswa boleh juga ya, mau misalnya meminta orang mengupload file, bisa diklik dulu, tambah pertanyaan, terus nanti di sini ada file upload, diklik, nanti masuk ke sini langsung di misalnya upload tugas mahasiswa di sini misalnya. Nah nanti boleh nih ya, nanti boleh diwajibkan boleh misalnya atau enggak boleh juga. Kalau mau spesifik boleh ya. Kalau mau spesifik misalnya mau hanya dokumen, mau bentuk PDF ya. Jadi yang lain nggak boleh ya. Ini bisa ya. Jadi mungkin dia hanya mengirimkan file Word sama PDF. Boleh misalnya satu file itu 10 ya 10 satu upload bisa 10 file bisa. Maksimal misalnya size-nya berapa misalnya. Ini kan tergantung dengan apa banyaknya kapasitas di tempat kita ya. Saya mau ditambah silahkan. Nah ini contoh berikutnya. Berikutnya adalah bentuk dari, nah ini skala Likert nih. Ini skala Likert ya. Ini skala Likert. Skala Likert kita misalnya sangat tidak setuju. Sangat setuju. Ya, misalnya begini ya. Mungkin kita bisa ganti nih. Misalnya kita mau netral, nggak ada netral. Kita ya 4 aja jawabannya. 1 sampai 4. Mau berapa lagi? Mau 10 bisa ya. Maunya suka aja 1 2 sampai 10 ya. Nah, nanti begini ya. Skala Likert ya. Saya tambahkan dulu nanti saya tampilkan nah ini tampilnya nanti begini, tampilnya begini. Lanjut lagi misalnya ini multiple choice grid ya. Ini misalnya kita mau ini misalnya satu skala ya. Skala 1 ya. Tapi kita ada beberapa item di skala 1 ini. Item 1, item 2, ini kalau di psikologi kayak gini ya, item 3 misalnya, item pertanyaan ya. Ini misalnya kita pengen jawabannya 1 sangat tidak setuju, kan merujuk ke atas ya. Ini contoh yang atas ini ya. 2, 3, 2, 3, 2, 4. Nah, misalnya sangat setuju. Ya, misalnya begini nih. Ya, kita lihat tampilannya bagaimana. Kita lihat di sini, tampilannya bagaimana. Oke, tampilannya kita lihat sama-sama. Tadi ini yang sudah bisa di-checklist semua. Kemudian ini yang dipilih drop down ke bawah. Ini bisa upload file, ya, bisa diklik nanti bisa upload. Nah, ini bisa dicari nanti filenya yang mana. Kemudian ini skala Likert tadi, skala Likert. Kita bisa pilih salah satu, ya. Nah, kan? Ya. Kemudian, nah ini yang tadi yang saya sebutkan tadi multiple grid ya. Ini dia nanti item 1, item 2, 1 sangat tidak setuju, 2. Ini nanti nanti kalau kita outputnya akan beda dengan ini. Ini outputnya nanti angka ya. Ini outputnya nanti angka. Tapi kalau ini nanti ada output 1 sangat tidak setuju, nanti ada output 2, 3, dan juga 4 sangat setuju. Jadi tinggal klik misalnya di sini. Oke. Pak. Lanjut. Ya, silakan. Ada pertanyaan. Melisa, apakah Google Form bisa jadi cara untuk memberikan ujian pada mahasiswa dan adakah pembatasan waktunya? Bisa, tapi saya belum mencoba juga untuk pembatasan waktu ya. Nanti kalau mau coba mungkin di lain kesempatan. Tapi sekali lagi saya mohon maaf tidak menjelaskan lebih jauh tentang itu karena batasannya kita hanya untuk yang penelitian ilmiah ya. Nanti mungkin lain kesempatan kita boleh diskusi tentang penggunaan untuk kuis ya. Oke, ada lagi mungkin? Itu aja Pak. Baik. Nah, selain tadi ada multiple choice untuk grid, kita juga ada namanya check box grid. Ini juga bisa kita membuat jawaban itu bisa dipilih banyak gitu ya. Jawaban bisa dipilih banyak. Misalnya ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, belum dilanjut. Pertanyaan 1, pertanyaan 3. Ya, ini bisa kita atur semua ya. Nah, ini misalnya kita mau misalnya kotak 1, misalnya ini jawabannya tentang kotak misalnya. Kotak 2. Kotak 3. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Tampilnya bagaimana. Oke, baik. Nah, ini tampilannya ini bisa diklik
ya, bisa diklik sini, bisa diklik sini, bisa diklik sini, sini ya. Ini bisa semuanya diklik ya. Ini kalau yang untuk yang contoh yang check box grid ya, check box grid. Ini contohnya. Kalau yang tadi kan cuma bisa satu ya diklik ya, nggak bisa dua. Nah, nggak bisa dua kan, cuma satu aja bisa diklik. Kalau ini bisa semua. Oke. Berikutnya ada ini pilihan untuk mengisi tanggal ya, tanggal. Kemudian juga bisa ngisi tanggal lahir, misalnya kita mau tanggal lahir nih, kita mau isinya pakai yang lebih presisi gitu ya. Lalu kita bisa ngisi juga jam tidur Anda tadi malam, ya, tadi malam. Juga bisa ngisi, buat mengisi jam. Nah, kita lihat bagaimana tampilannya sama-sama. Oke. Nah, di sini tampilannya tadi kita bisa mengisi tanggal lahir sini ya. Tinggal bisa klik sini, nah, dicari tanggalnya. Kemudian kita bisa mengisi jam ya, jam tidur misalnya diisi. Ya, ada pilihan AM, PM. Nah, oke. Ini kita sudah belajar yang namanya pilihan-pilihan jawaban di Google Form. Jadi kurang lebihnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11